Namaku Nadira, usia 28 tahun. Aku tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai desainer grafis. Hidupku sederhana, cukup nyaman. Tapi semua berubah malam itu, malam saat aku menerima telepon dari tetangga lama di kampung. "Ibumu sudah berpulang, Nadira," kata suara di ujung sana. "Beliau meninggal pada maghrib. Kami sudah bersiap untuk memandikan dan mengkafani, tapi ada yang harus kamu tahu." Suara itu bergetar. Janggal. "Apa maksudnya? Kau harus pulang. Ada pesan dari beliau dan dari Ustadz Rahmat." Aku naik bus malam, tiba di desa menjelang subuh. Langit masih gelap. Rumah ibuku berdiri di ujung desa, diapit 2 pohon beringin tua. Dulu rumah itu hangat, sekarang terasa asing dan dingin. Di ruang tengah, tubuh ibu telah dikafani, dibaringkan di atas dipan kayu. Wajahnya tertutup rapat. Wewangian bunga kenanga dan kapur barus memenuhi udara. Tapi bukan aroma itu yang paling mencolok, melainkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ustadz Rahmat menemuiku setelah subuh. "Ibumu pernah datang padaku 3 bulan lalu," katanya. "Ia mengaku telah melakukan perjanjian lama dengan bangsa jin. Perjanjian yang membuatnya bisa menyembuhkan orang, melihat hal-hal gaib, dan membantu banyak orang di desa ini. Tapi ada harganya. Aku terpaku. Saat wafat, akan ada jin-jin yang datang untuk mengambil arwahnya. Tapi jika jasadnya dijaga selama 7 hari 7 malam penuh oleh darah dagingnya sendiri, arwahnya akan selamat." "Menjaga jasadnya?" tanyaku lirih. Ustadz Rahmat mengangguk. "Bukan hanya menjaganya secara fisik, tapi juga membacakan doa, tidak meninggalkan dia sendirian. Bahkan ketika malam sudah larut dan suara-suara aneh mulai muncul, aku gemetar. Kalau aku gagal, maka ibumu tidak akan tenang, dan kamu bisa ikut terlibat dalam perjanjian itu." Malam pertama terasa panjang. Aku duduk di sisi jasad ibu, membaca Yasin dengan suara lirih. Lampu gantung tua bergoyang perlahan, cahayanya kuning temaram. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Aku belum tidur sama sekali. Sesekali aku menatap kain kafan ibu. Diam, tenang. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti beliau belum benar-benar pergi. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari saat aku mendengar ketukan di jendela. Aku menoleh. Jendela rumah ibu tertutup rapat, tapi aku yakin ada yang berdiri di balik kaca itu. Sesosok bayangan gelap, kurus tinggi, lehernya panjang tidak wajar. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke dalam. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri pelan, berjalan ke jendela sambil menggenggam tasbih. Saat aku tarik tirai, bayangan itu menghilang, tapi jejak tangannya masih tertinggal. 5 jari kurus, seperti cakar, membekas di kaca jendela. Aku buru-buru menutup tirai dan kembali duduk di dekat ibu. Ustadz Rahmat pernah berkata, malam pertama biasanya hanya pengintai jin yang datang mengukur keberanian. Jin ini disebut Al-Hafaf, salah satu dari jin pengiring perjanjian. Ia tidak menyakiti langsung, tapi menebar rasa takut. Bila yang menjaga tidak tahan, maka ia akan menghilang, dan iblis yang lebih kuat akan datang di malam-malam berikutnya. Aku berusaha kembali membaca doa, tapi entah kenapa, tubuh ibu tiba-tiba bergerak sedikit. Aku melompat panik, namun saat aku perhatikan lagi, tubuhnya tetap kaku. Apakah aku berhalusinasi, ataukah sesuatu sedang mencoba masuk ke tubuhnya? Pagi harinya, Ustadz Rahmat datang membawakan sarapan dan beberapa kitab. Ia melihat wajahku yang pucat dan lingkar mata yang menghitam. Aku lihat mereka mulai muncul, katanya. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu, Ustadz?" tanyaku. Ustadz Rahmat menarik napas panjang. "Dulu, ibumu pernah jatuh sakit parah, hampir mati. Di ambang ajal, ia didatangi oleh makhluk gaib dalam mimpi. Makhluk itu mengaku sebagai penjaga antara alam manusia dan alam jin. Ia menawarkan kesembuhan dengan syarat ibumu harus membuka dirinya menjadi penyambung 2 alam. Sejak saat itu, ibumu bisa menyembuhkan orang, mengusir gangguan, tapi bukan tanpa bayaran. Setiap tahun, ia harus melakukan semacam ritual penyegelan semacam akad agar arwahnya tidak diklaim setelah mati." Aku menahan napas. Tapi sekarang dia sudah mati, dan ritual itu tidak dilakukan. Ustadz Rahmat mengangguk pelan. Maka pintu terbuka, dan mereka datang untuk mengambil bagian mereka. Malam kedua, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meski pintu dan jendela tertutup rapat,
Angin seolah menyelinap masuk, membuat pelita minyak bergoyang kecil. Suasana rumah tua ini perlahan berubah seolah dindingnya menyimpan bisikan, dan lantainya menyimpan jejak yang tak kasat mata. Aku duduk lagi di sisi jasad ibu, mataku sembab. Lelah belum juga tertidur sejak malam sebelumnya. Tubuhku gemetar, tapi aku tetap membaca Yasin pelan-pelan, mencoba tetap sadar meski tubuh ingin rebah. Tepat pukul 2 dini hari. Nadira, aku tertegun. Itu suara ibu, pelan, parau, dan datang dari arah jasad yang terbaring di sampingku. Aku menatap kafan itu, terdiam. Tapi suara itu terdengar lagi. Nadira, kenapa kamu biarkan ibu seperti ini? Suara lirih itu terdengar seperti isakan. Aku terhuyung mundur, jantungku berdetak cepat. Aku berhalusinasi. Bisikku meyakinkan diri. Tapi suara itu tak berhenti. Sakit, Nadira. Jangan bacakan doa, mereka marah sama ibu. Aku menutup telinga. Bukan ibu, itu bukan ibu, teriakku dalam hati. Kemudian, sesuatu bergerak di bawah kain kafan. Perlahan, seperti tubuh yang menggeliat. Aku berdiri sambil menggenggam tasbih erat-erat. Bibirku gemetar membacakan ayat kursi. Namun suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Tawa perempuan yang nyaring dan pecah seperti kaca, membuat bulu kudukku berdiri. Kau pikir doa bisa menyelamatkan? Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menancap di lantai. Mataku tetap menatap kafan yang perlahan bergerak sendiri. Ujung kain itu terangkat, seperti ada tangan dari dalam yang mencoba keluar. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri dengan suara berderak panjang. Angin dingin menerpa wajahku, dan seketika pelita padam. Gelap, hanya suara desahan dan tawa yang tersisa. Aku menjerit, lalu meraih korek api dan menyalakan pelita lagi dengan tangan gemetar. Saat cahaya kembali menyala, semua diam. Kafan ibu tetap kaku. Pintu tertutup kembali. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Aku menangis dalam diam. Pagi harinya, aku mendatangi Ustadz Rahmat yang sedang membaca kitab di langgar kecil dekat pemakaman desa. Ibu bicara Ustadz, kataku dengan suara bergetar. Dari dalam kafan, ibu bilang sakit dan jangan bacakan doa. Ustadz Rahmat menatapku lama, kemudian berkata pelan. Itu bukan suara ibumu, itu suara dari jin Najwa. Jin wanita penggoda yang mengambil bentuk dan suara orang terdekat kita untuk meracuni hati. Ia adalah bagian dari penjaga perjanjian. Tugasnya, membuatmu ragu, membuatmu takut, membuatmu berhenti. Aku mengangguk pelan. Dia hampir berhasil. Lawan mereka dengan keyakinan. Mereka kuat, tapi yang membuat mereka kuat adalah rasa takutmu. Hari menjelang malam, dan langit desa berubah kelabu seolah menyembunyikan sesuatu di balik awan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun jati yang rontok menari liar di halaman rumah ibu, seperti tanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Aku membersihkan tubuh ibu lagi, menyeka wajahnya dengan air mawar dan menyusun kain kafan dengan hati-hati. Wajah ibu tampak damai, tapi aku tahu damai itu hanya ilusi. Di bawahnya, ada sesuatu yang terus menggeliat, mencoba keluar, mencoba merenggut arwahnya. Pelita sudah kunyalakan, dan aku kembali duduk sambil membaca doa. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku belum makan, belum tidur, tapi aku tahu, aku harus kuat. Tepat pukul 1 dini hari, terdengar suara tapak kaki kecil di atas lantai kayu. Aku berhenti membaca, menoleh ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Kali ini dari pojok ruangan. Di sana, berdiri seorang anak kecil, sekitar usia 6 tahun. Ia mengenakan baju compang-camping berwarna putih, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, tapi matanya kosong, hitam seluruhnya. Tidak ada bagian putih, hanya lubang kelam yang seolah bisa menelan jiwa. Namaku Sima, katanya lirih, suaranya bergema seolah tak berasal dari mulutnya. Aku tercekat. Aku ingin main sama ibu, lanjutnya sambil menunjuk ke jasad ibu yang dibaringkan. Nggak boleh, ucapku pelan, tubuhku menegang. Dia tertawa kecil, lalu mulai merangkak perlahan ke arah jenazah. Tangannya yang kurus panjang seperti tulang belulang, bergerak cepat namun aneh sendi-sendinya membalik ke arah yang salah. Aku membaca ayat kursi cepat-cepat. Anak itu berhenti, menatapku, dan tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Aku dulu pernah jadi bagian dari perjanjian ibumu, tapi dia buang aku,
katanya. Dulu aku disimpan di bawah rumah ini, di dalam gua kecil yang digali malam-malam saat kamu masih di kota. Aku terdiam. Apa maksudmu disimpan? Dia bawa aku dari dukun. Katanya aku jin baik, tapi aku rewel, sering menangis. Dan suatu malam, dia kubur aku hidup-hidup. Karena itu, aku mau ibu ikut aku sekarang, supaya aku tidak sendiri lagi. Tiba-tiba, bayangan anak itu menghilang, dan muncul kembali di atas jasad ibu. Ia duduk seperti bayi, lalu mulai mengelus wajah jenazah dengan tangan dingin. Aku menjerit dan mencoba mengusirnya dengan bacaan keras. Pelita padam, rumah menjadi gelap, angin dingin menyapu ruangan. Lalu, aku pingsan. Aku terbangun saat adzan subuh berkumandang. Pelita menyala lagi, tapi tubuh ibu kini memiliki bekas cakar kecil di pipinya, seolah anak itu benar-benar menyentuhnya. Bekasnya nyata. Aku menangis sambil menggenggam tasbih. Ampuni aku, Bu, ampuni. Sore harinya, aku kembali menemui Ustadz Rahmat. Aku menceritakan semuanya, tentang anak bernama Sima, tentang bekas luka di jenazah ibu. Ustadz terdiam lama. Lalu ia mengambil satu kitab tua dari dalam lemari di langgar. Sima adalah nama dari salah satu jin anak yang biasa dipanggil dalam pesugihan. Bentuknya kecil, tapi jiwanya busuk. Jin ini biasanya diberi sesajen setiap malam Jumat. Bila tak diberi, ia akan menangis dan membuat pemiliknya jatuh sakit. Ibumu memang menyesal, tapi terlambat. Dia pernah memelihara jin anak untuk menjaga rumah dan usahanya dulu. Tapi setelah sadar, ia mencoba melepaskannya. Sayangnya, tidak semua jin bisa dibebaskan begitu saja. Jin seperti Sima merasa ditelantarkan. Maka kini ia menagih, saat ibumu sudah tak bisa membela diri. Apa yang harus aku lakukan? Ustadz, bacakan surat Al-Baqarah dan Al-Mulk malam ini. Bakar garu dan jangan tinggalkan jasad ibumu sedikit pun. Malam keempat, biasanya jin paling berbahaya akan datang. Hari keempat, desa semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun terasa ragu-ragu untuk bernyanyi. Langit mendung kelabu, namun hujan enggan turun. Angin kering berhembus terus-menerus dari arah utara, membuat pohon bambu di belakang rumah terus bergesekan, menciptakan suara mencicit yang tak menyenangkan. Aku tidak bisa tidur semalam. Sisa luka cakaran kecil di pipi ibu masih tampak samar. Tapi sejak pagi, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari atas loteng. Setiap kali aku menoleh, benda itu menghilang. Tapi aku tahu ia masih di sana, menunggu waktu. Sore itu, saat aku menyapu kamar ibu, aku melihat lantai kayu di sudut ruangan agak terangkat, seperti papan yang pernah dibongkar lalu disusun kembali. Rasa penasaran mendorongku membukanya. Butuh sedikit tenaga untuk mencongkel papan kayu itu. Di bawahnya, ada kotak kayu kecil yang dibungkus kain kafan lusuh. Tangan gemetar, aku mengambilnya dan membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya ada secari kertas tua, agak kekuningan dan penuh coretan tangan ibu. Tulisan itu untukku. Nadira anakku, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tak berdaya lagi. Maafkan ibu, dulu, saat usahaku bangkrut dan ayahmu sakit parah, aku datang ke seseorang Mbah Gondo, orang tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia memberiku kekuatan dengan syarat, aku harus menjaga 3 jin peliharaan selama 30 tahun, sebagai penukar keselamatan ayahmu dan keberlangsungan hidup kita. Tapi aku gagal. Aku tinggalkan mereka saat kamu pergi ke kota. Mereka marah. Kini, mereka menuntut. Aku tak bisa menahan tangis. Ternyata benar. Ibu terikat perjanjian hitam dan aku kini harus menanggung sisanya. Di akhir surat, ibu menulis, jika jin ketiga datang, jangan takut. Tapi jika yang keempat muncul jin tertua dan penjaga gerbang, jangan biarkan dia menyentuh tubuhku. Itu akhir segalanya. Bacakan Al-Baqarah. Jangan tinggalkan aku. Dan kuatlah sampai hari ke-7. Aku mohon. Malam tiba, jam 11, pelita tiba-tiba redup. Udara berubah dingin, seolah rumah dikelilingi kabut tak kasat mata. Kain kafan yang menutupi tubuh ibu tiba-tiba bergetar pelan, seperti tertiup angin dari dalam tubuhnya. Aku berdoa, membakar garu, dan mulai membaca surat Al-Baqarah. Jantungku berdebar. Ayat demi ayat aku ucapkan dengan lantang. Lalu, pukul 1.47 dini hari, suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Suara itu mendekat, menghentak bumi seperti petir yang menampar tanah. Pintu rumah bergetar, genteng-genteng berderak. Lalu pintu terbuka perlahan sendiri.
walau sudah kukunci rapat. Dan di sanalah dia berdiri, sesosok lelaki tinggi hampir 2 meter, tubuhnya hitam legam seperti arang terbakar, bahunya lebar, tubuhnya hanya dililit kain lusuh merah darah. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, merah menyala, seolah 2 bara api hidup menatap langsung ke dalam hatiku. Ia tidak berbicara, hanya berdiri di sana, menatapku, lalu melangkah masuk pelan-pelan. Aku datang menjemput, suaranya berat, bergema seperti gema dari dalam goa. Ia melangkah mendekat ke arah jenazah ibu. Tiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan udara menjadi sangat dingin. Nafasku membeku. Aku mengangkat Al-Quran dan membaca ayat keras-keras. Ia mengangkat tangan, dan semua pelita padam serempak. Ruangan menjadi gelap gulita. Lalu aku melihatnya dalam kegelapan. Mata merahnya tetap bersinar. Ia mendekat ke jasad ibu. Aku penjaga perjanjian. Dulu ibumu bersujud di hadapanku. Kini, waktuku mengambil janjinya. Arwahnya milikku. Tidak, aku berteriak, menyalakan pelita pakai korek yang tersisa. Seketika ruangan terang kembali dan aku melihat lelaki itu berdiri di atas dinding seperti cicak raksasa. Ia melompat ke arahku, namun tasbih di tanganku bersinar terang, menahannya seperti tameng tak terlihat. Ia meraung keras. Suara itu seperti ratusan serigala melolong serentak. Rumah berguncang. Bingkai foto ibu jatuh dan pecah. Aku membaca lebih keras lagi surat Al-Baqarah, ayat demi ayat, sampai tubuhku gemetar. Jin itu melengking, tubuhnya retak seperti kaca. Cahaya dari tasbih menyebar, membungkus tubuh ibu, dan memantulkan energi ke seluruh penjuru ruangan. Jin lelaki itu akhirnya menghilang dalam semburan asap hitam, menyisakan bau hangus dan debu hitam di lantai. Pukul 4.05, adzan subuh terdengar. Aku menangis di samping jenazah ibu, menggenggam tangannya yang dingin. Tapi kali ini, aku merasa aman. Malam keempat telah kulewati. Pagi itu, desa kembali murung. Langit seperti tak pernah lagi cerah sejak ibu meninggal. Warga yang tadinya datang melayat kini makin jarang terlihat. Bahkan Bu Sarmi, tetangga paling ramah, hanya menaruh makanan di teras tanpa mengucap salam. Aku merasa seperti sendirian dalam medan perang, berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa kulihat jelas. Tapi surat ibu, yang kutemukan kemarin, menjadi penguat jiwaku. Sekarang aku tahu siapa musuhku, jin penjaga perjanjian, dan aku tahu ini belum selesai. Menjelang sore, Pak Hadi, ketua RT yang juga marbot langgar kecil di belakang rumah, datang menemuiku. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Nadira, aku mau kasih tahu sesuatu yang dulu disimpan rapat oleh almarhum ibumu. Aku menatapnya waspada. Ia menunduk, suara bergetar. Dulu, ibumu pernah datang ke langgar itu, tengah malam. Katanya disuruh oleh seseorang untuk mengubur sesuatu di bawah lantai papan kayu. Kubur apa? Tanyaku cepat. Pak Hadi tak menjawab. Ia hanya berkata lirih, sebaiknya kamu gali lantai langgar itu sebelum malam ini datang. Aku memandang langgar kecil di belakang rumah dengan hati tak enak. Tempat itu memang jarang dipakai warga karena terlalu dekat hutan bambu. Bahkan sering disebut langgar bisu karena azan tak pernah terdengar dari sana. Menjelang maghrib, aku membawa cangkul dan lampu petromak ke langgar. Aroma tanah basah, bercampur kayu lapuk, menyeruak begitu aku buka pintu. Lantai kayu berderit saat kulangkahkan kaki. Aku berjongkok di tengah ruangan dan mulai mengangkat papan-papan kayu tua itu. Baru 2 lapis tanah kugali, aku melihat kain kafan kusut, dan di dalamnya, sebatang tulang tangan manusia kecil, masih dengan geleng benang merah di pergelangan. Jantungku berhenti sejenak. Apa ini, bayi? Namun sebelum sempat berpikir panjang, suara dari luar langgar membuatku melonjak. Assalamualaikum, Neng Nadira. Aku menoleh. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih, sorot matanya dalam seperti lubang tak berdasar. Wajahnya seperti Pak Hadi, tapi bukan. Pak Hadi tadi jelas lebih tua, lebih gemetar. Pria ini terlalu tenang. Dia menatapku tajam, lalu berkata, "Aku utusan mereka." Dia melangkah masuk tanpa dipersilakan. Langkahnya ringan, tapi setiap ia mendekat, suhu ruangan terasa turun drastis. Napasku membeku. Mereka hanya ingin kau menyerahkan jasad ibumu malam ini. Tak perlu repot bertahan. Kau bisa pergi kembali ke kota, hidup tenang, dan semua selesai. Aku mundur. Kau bukan Pak Hadi. Ia tersenyum. Tentu bukan. Tapi aku bisa jadi siapa saja, bahkan jadi ibumu, jika kau mau.
Lalu sekejap wajahnya berubah menjadi wajah ibu. Tapi bukan wajah ibu yang lembut seperti yang kukenal. Ini wajah mayat membiru dengan mata melotot, penuh belatung di pipi kiri. Aku berteriak, ini pasti hanya ilusi. Pria itu tertawa. Suaranya berubah menjadi geraman dalam, lalu mendesis seperti ular. Aku mengangkat tasbih dan mulai membaca ayat kursi. Tubuhnya menegang, lalu menggeliat seperti terpanggang. Dari bawah jubahnya, tangan-tangan kecil seperti tangan bayi menjulur, menarik-narik tanah. Tulang itu, tulang milik kami. Dulu ibumu berjanji akan merawatnya, tapi ia menguburnya, menyembunyikannya di bawah langgar bisu. Kini kami tuntut balik. Tanah di bawah langgar tiba-tiba bergolak. Debu berputar. Jeritan anak-anak kecil menggema, seperti dari dalam tanah, mengiris telinga dan hati. Aku menggenggam tulang itu, membungkusnya dengan kain baru, lalu bersujud sambil membaca Al-Falaq dan An-Nas berulang-ulang. Petromak mati mendadak, dan aku merasa tubuhku mulai dingin seperti batu. Namun, sebuah suara lirih terdengar di telingaku. Jangan takut, Nadira. Jangan lepaskan tulang itu. Kuburkan kembali, tapi bacalah niat pelepasan perjanjian. Itu suara ibu. Dalam kegelapan, aku gali kembali tanah yang terguncang dan mulai mengubur tulang itu sambil membaca, ya Allah, aku niat memutuskan ikatan makhlukmu dari perjanjian batil dan mengembalikan arwah yang tak tenang pada tempat yang engkau ridhoi. Tiba-tiba, jeritan berhenti dan pria itu menghilang dalam kilatan api biru. Langgar kembali hening. Tanah tertutup sempurna. Petromak menyala lagi, entah bagaimana, dan aku melihat langit mulai cerah sedikit. Seperti pertanda, satu beban telah terlepas. Besok malam adalah malam ke-6. Aku tahu, ujian belum selesai. Tapi malam ke-5, aku berhasil melewati. Aku terbangun mendadak. Waktu menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Dingin. Sangat dingin, padahal pintu dan jendela sudah kututup rapat. Suasana rumah tua ini benar-benar sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak dan suara air bocor dari kamar mandi yang seharusnya sudah kering sejak sore. Aku bangkit dari tikar, menggenggam tasbih, dan menyalakan lampu minyak. Tubuhku lelah, tapi ada sesuatu yang membuatku gelisah. Langkah kaki terdengar dari dapur, pelan, teratur, seperti langkah seseorang yang sudah tua. Aku menahan napas. Nadira, suara itu, suara ibu. Tidak mungkin. Aku tahu arwah orang yang baru wafat tak bisa kembali dalam bentuk nyata seperti itu. Tapi suara itu lembut, persis seperti ibu saat memanggilku bangun sahur dulu. Kakiku melangkah sendiri menuju suara itu. Pelan, setiap langkah terasa seperti melawan kehendakku sendiri. Sampai akhirnya, dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit, aku melihatnya. Itu benar ibu, berdiri membelakangiku. Rambutnya digelung seperti biasa. Ia mengenakan daster putih kesayangannya, yang terakhir kupakaikan saat memandikan jasadnya. Tangannya sibuk mengiris sesuatu di atas talenan kayu, seperti sedang menyiapkan sarapan. Kamu bangun juga, ibu mau masak sayur lodeh. Kamu suka kan? Tanganku gemetar. Ibu, ia berbalik. Wajahnya lembut, hidup, tidak pucat, tidak menyeramkan. Sini, peluk ibu dulu. Kamu pasti lelah jaga terus tiap malam. Air mataku menetes. Ada bagian dari diriku yang ingin berlari dan memeluknya. Tapi satu bagian lain, bagian yang masih sadar, berteriak dalam hati, itu bukan ibumu. Tiba-tiba, lampu minyak mati. Dapur menjadi gelap total. Dan dari bayangan itu, tubuh ibu mulai berubah. Wajahnya tetap tersenyum, tapi mulutnya terbuka sangat lebar, membentuk lubang hitam gelap. Dari dalam mulutnya, keluar suara tangisan bayi. Aku tersentak mundur. Makhluk itu kini melayang. Dasternya berkibar seperti diseret angin yang tak ada. Dari kakinya menetes darah hitam, dan kulitnya mulai pecah, memperlihatkan lapisan seperti sisik basah berlendir. Kau hampir berhasil, Nadira. Tapi malam ini, kau akan gagal. Kami sudah menunggu 30 tahun. Arwah ibumu harus menjadi milik kami. Aku berteriak, membaca ayat kursi sekencang mungkin. Makhluk itu melengking, tapi tiba-tiba, sesosok cahaya putih muncul di belakangku. Samar, tapi aku tahu, itu sosok ayahku. Aku tahu itu karena cincin akik di jarinya ayah selalu memakainya dulu saat hidup. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap makhluk itu dengan tajam, dan perlahan mengangkat tangan seperti mengusir. Makhluk yang menyerupai ibu itu menjerit,
berubah menjadi asap hitam, lalu menembus atap dan hilang seperti tak pernah ada. Cahaya itu juga menghilang. Aku jatuh berlutut. Pagi menjelang, burung berkicau untuk pertama kalinya setelah 6 hari. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto ibu dan ayah yang kusimpan di atas meja. Hati ini masih sesak, tapi aku tahu mereka berdua ada di sisiku. Setidaknya malam ini. Besok adalah malam terakhir, malam ke-7. Aku belum tahu ujian apa yang akan datang, tapi aku siap, karena aku tahu yang kualami ini bukan hanya tentang menjaga jasad ibu, tapi tentang membebaskannya dari perjanjian gelap yang mengikat arwahnya selama puluhan tahun. Dan aku, anaknya, adalah satu-satunya harapan untuk itu. Hari mulai gelap. Udara lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Bahkan ayam di kandang tak lagi berkokok. Seisi desa terasa seperti sedang menahan napas. Ustadz Rahmat datang menjelang maghrib. Wajahnya lebih tegang dari biasa. Malam ini, mereka semua akan datang. Jin dari 7 penjuru. Dan Nadira, kau akan menghadapi ujian terbesarmu. Tapi tidak di dunia ini. Aku menatapnya dengan kebingungan. Maksudnya, Ustadz, mereka akan menarikmu ke dunia bayang-bayang. Dunia antara hidup dan mati. Tempat arwah ibumu dikurung karena perjanjian masa lalu. Ia menaburkan garam, lada hitam, dan 7 helai daun bidara di sekeliling jasad ibu. Lalu ia mengguratkan simbol-simbol di lantai tanah dengan kapur dari tulang kerbau tua. Begitu kau tertidur, jiwamu akan masuk ke tempat itu. Dan hanya satu cara untuk keluar, membebaskan arwah ibu, jawabku perlahan. Ia mengangguk. Aku berbaring di sisi jasad ibu. Air mata mengalir pelan saat ku genggam tangan dinginnya. Ibu, malam ini aku akan membebaskan ibu. Apapun yang terjadi, pandanganku kabur, lalu gelap, dan aku jatuh ke dalam tidur. Aku terbangun di tengah padang gelap dengan langit merah darah. Kabut tebal menyelimuti, dan udara terasa berat. Di kejauhan, ada suara rantai diseret dan bisikan-bisikan asing dalam bahasa yang tak kupahami. Tiba-tiba, dari kabut muncul sosok. Sosok ibu, tapi tubuhnya terikat rantai hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di sekelilingnya berdiri 7 makhluk mengerikan, masing-masing dengan bentuk berbeda. Ular besar dengan wajah wanita tua. Anak kecil bermata hitam pekat dengan lidah panjang terjulur keluar. Sosok raksasa dengan mulut sobek. Jin bertanduk dengan mata terbakar api biru. Perempuan cantik bersayap hitam. Bayangan hitam bersuara seperti gema. Dan makhluk tinggi berkulit merah serta mengenakan mahkota tengkorak. Makhluk terakhir berbicara. Perjanjian telah dibuat. Jiwa wanita ini milik kami. Ia datang sendiri 30 tahun lalu, meminta kekayaan agar bisa menghidupi anak semata wayangnya. Dia menyesal. Aku teriak. Dia ingin melepaskan semuanya. Ambil saja apa yang dia dapat dulu, biarkan jiwanya pergi. Makhluk itu tertawa. Penyesalan manusia tidak membatalkan perjanjian kami. Lalu salah satu dari mereka, jin bermata api biru, melesat ke arahku. Aku mengangkat tangan dan membaca doa. Jin itu menjerit, terbakar, lalu lenyap dalam ledakan cahaya. Pertarungan dimulai. Aku membaca ayat demi ayat yang diajarkan Ustadz Rahmat. Jin-jin itu menyerangku satu persatu. Ular bermuka wanita menggigitku. Aku lempar garam dalam mimpi, dan ia meleleh. Anak kecil bermata hitam meringkuk ketakutan saat kusuarakan ad-duha. Satu demi satu mereka kalah, sampai tersisa satu. Makhluk bermahkota tengkorak, ia memanggil angin ribut. Kabut jadi tebal, dan dari tubuhnya keluar ribuan tangan hitam yang mencoba menyeretku dan ibu ke jurang. Kau pikir cinta bisa membatalkan kontrak? Raungnya. Tidak, jawabku. Tapi doa seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya. Bahkan setelah mati, aku memeluk tubuh ibu yang masih terantai. Ya Allah, jika benar ini ujianmu, jadikan aku perantara yang memohon ampunan bagi ibuku. Dan saat itu, dari langit merah, cahaya putih keemasan turun. Cahaya itu menusuk makhluk terakhir hingga tubuhnya terbakar dan pecah seperti keramik. Rantai di tubuh ibu hancur. Ia terbatuk, lalu menatapku benar-benar sadar. Wajahnya tenang, matanya berkaca-kaca. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin kamu hidup cukup. Tapi ibu salah. Aku memeluknya erat, tapi perlahan tubuhnya berubah jadi cahaya. Naik perlahan ke atas. Kita akan bertemu lagi, dalam keadaan lebih baik. Aku terbangun dengan napas tersengal. Udara pagi masuk dari celah dinding. Di sebelahku, tubuh ibu masih terbaring. Tapi wajahnya tersenyum.
Wajah yang benar-benar damai, matanya terpejam rapat, dan tubuhnya terasa lebih ringan, seperti beban panjang telah lepas darinya. Ustadz Rahmat datang. Ia hanya menunduk dengan air mata di matanya. Alhamdulillah, arwah beliau telah bebas. Hari ke-7 selesai. Pagi itu, jenazah ibu dimakamkan secara layak, diiringi doa dan tangis haru. Aku berdiri di sisi nisan. Ustadz Rahmat berbisik pelan, kadang yang paling kuat bukan doa seorang ibu untuk anaknya, tapi doa anak yang menjaga, memohon, dan berjuang demi ibunya. Dan kau telah melakukan itu, Nadira. Aku menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam 7 hari, langit terasa benar-benar cerah, seolah semesta ikut tersenyum.